Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 27. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca beberapa ayat. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Ternyata kebaikan Tuhan seperti biasa mengagetkan. Kata sepadan seringkali terlalu rendah untuk menggambarkan kebaikan Tuhan. Jika Dia membalas pelanggaran kita dengan hukuman yang sepadan, keadaan kita pasti sudah jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Jika Dia memberi kebaikan sepadan dengan kesalehan kita, keadaan kita pasti tidak mungkin sebaik sekarang. Tuhan tidak sekedar memulangkan bangsa Yehuda ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menjanjikan pemulihan yang lebih. Dia akan mendatangkan perubahan dari dalam. Jadi ini bukan sekedar pemulihan dalam arti kembali pada yang awal. Pemulihan dari Tuhan selalu lebih indah karena mendatangkan nilai tambah. Seandainya Dia hanya sebatas memulangkan bangsa Yehuda ke tanah perjanjian, Dia tidak benar-benar menyelesaikan akar persoalan. Bukankah persoalan utama mereka bukan pembuangan tetapi ketidaktaatan? Apakah pemulangan ke tanah perjanjian akan mendatangkan ketaatan? Hukuman mungkin bisa mendatangkan jera dan penghapusan hukuman bisa mendatangkan rasa lega. Tetapi jera dan lega bukanlah musuh sepadan bagi kekuatan dosa. Ketaatan membutuhkan modal yang lebih besar. Itulah sebabnya Tuhan menganugerahkan sebuah perubahan yang melebihi daripada apa yang dibayangkan atau diharapkan oleh bangsa Yehuda. Perubahan ini akan menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketidaktaatan. Tuhan melakukan transformasi yang sejati, yaitu transformasi dari dalam hati. Apa saja yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam transformasi radikal ini? Dalam khotbah kali ini kita hanya akan melihat 3 hal saja. Apa yang dipaparkan di sana bukanlah 3 hal yang terpisah. Sebaliknya, yang satu diperjelas oleh poin selanjutnya. Pertama, Tuhan akan menyucikan kita dari segala kenajisan kita. Dari segala kenajisan berhala. Keadaan bangsa Yehuda benar-benar parah. Jika mereka menganggap kehilangan bait Allah, kota kebanggaan dan tanah perjanjian sebagai persoalan terbesar, mereka telah salah mendiagnosa persoalan. Persoalan mereka juga bukan ketidaknyamanan selama berada di pembuangan. Persoalan mereka adalah ketidaktaatan. Secara khusus Tuhan mengaitkan kenajisan mereka dengan berhala-berhala. Hal ini cukup menarik. Jenis dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda jelas sangat beragam. Daftarnya sangat panjang. Walaupun demikian, akar segala dosa memang penyembahan berhala. Ketika kita tidak menghargai Allah sebagai Allah dengan cara menaatinya, kita telah meletakkan sesuatu yang lain sebagai penggantinya. Kita menganggap hal itu lebih menarik dan berharga daripada Dia. Ketika kita menganggap bahwa Allah saja tidaklah cukup bagi kita telah melakukan penyembahan berhala. Kedua, Tuhan akan memberi hati dan roh yang baru. Jika kita berpikir bahwa berhala-berhala hanya ada di gambar atau patung, kita telah keliru mendiagnosa posisi penyakit. Penyembahan berhala bukan masalah lokasi atau visualisasi, melainkan masalah hati.
Yehezkiel menggunakan ungkapan hati yang keras. Hati seperti ini harus diganti dengan hati yang taat. Yang dikontraskan di sini adalah hati yang keras dengan hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang responsif terhadap perintah Allah. Fokus pengobatan diarahkan pada hati dan roh. Dua istilah ini sama-sama menunjukkan bagian terpenting dalam diri manusia. Ketiga, Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membatu bisa menjadi hati yang baru. Tuhan akan meletakkan rohnya ke dalam hati kita. Kehadiran roh inilah yang akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Bagi pendengar mula-mula pada zaman Yehezkiel, janji ilahi ini mungkin sedikit mengagetkan. Allah biasanya diberikan pada orang-orang tertentu saja untuk tugas yang tertentu. Kediaman Roh Kudus dalam diri seseorang juga tidak selalu permanen. Menariknya, ketidaktaatan justru bisa menyebabkan Roh Allah meninggalkan seseorang, misalnya seperti kasus Saul dan Simpson. Dia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati kita. Kasih inilah yang mendorong kita untuk melakukan dengan taat, dengan benar, hidup menurut ketetapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup menurut ketetapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mentahirkan kami, mencurahkan hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.